Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pada pembahasan materi segi 4 dan segi 3 ini, alangkah baiknya saya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Farizi dari kelas 2021B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang segitiga dan juga segi 4 untuk memenuhi salah satu mata kuliah multimedia pembelajaran. Nah, langsung saja ke dalam materinya. Yang pertama, sebelum teman-teman membahas mengenai bangun datar segi 4 dan segi 3, teman-teman bisa mengamati hiasan pada gambar di bawah ini. Kemudian cobalah kalian untuk mendata apa saja bangun yang ada dalam hiasan tersebut. Nah, setelah teman-teman mendata apa saja yang ada dalam hiasan tersebut, langsung kita masuk ke dalam materinya. Nah, pertama kita akan memahami jenis dan juga sifat dari yang namanya segi 4. Sebelum kita membahas kepada segi 3, kita bahas dulu segi 4 dan juga segi 3, jenis dan juga sifatnya. Nah, di sini ada beberapa sifat jenis dari segi 4 itu. Nah, bisa dilihat ya, ada 9 poin bahwa ada keterangannya di sini bahwa nomor 1 itu dikatakan segi 4 dikarenakan ada keterangannya, yaitu berkaitan atau persegi. Jadi segi 4 berkaitan atau persegi. Nah, yang nomor 2 itu bukan segi 4 dikarenakan 4 sisinya itu tidak saling berkaitan. Makanya itu bukan disebut segi 4. Yang nomor 3 itu bisa disebut segi 4 dikarenakan semuanya saling berhubungan, ya kan, tetapi hanya salah satu sisinya berbeda panjangnya saja. Yang keempat itu juga bukan, dan yang kelima juga segi 4 karena saling berhubungan. Nah, jadi yang membedakan antara apakah bangun datar tersebut segi 4 atau tidak itu, pertama, jika semuanya saling berhubungan satu sisi dengan sisi yang lainnya. Dan jika yang nomor 4 itu kenapa tidak dikatakan segi 4, karena itu hanya dua segitiga yang digabungkan. Selanjutnya, nah tadi setelah teman-teman melihat data mengenai sifat-sifat segi 4, teman-teman bisa mendatanya lagi dengan cara mengisi tabel yang sudah disediakan. Nah, jadi sifat-sifat segi 4 yang ada 15 poin ini, teman-teman bisa memberikan tanda checklist ya, atau bisa ditulis ulang mungkin di kertas teman-teman mana sajakah yang termasuk ke dalam sifat-sifat segi 4. Nah, dan jika teman-teman kebingungan, di sini sudah disediakan keterangannya, yaitu ada sifat-sifat tersebut masuknya itu ke dalam segi 4 yang mana gitu. Ada jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, tembang, persegi, dan juga trapesium. Jadi nanti teman-teman bisa menaruh checklist pada kolom yang menurut teman-teman itu benar. Nah, selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang sifat-sifat persegi panjang, kita akan memahami tentang keliling dan luas segi 4. Nah, jadi yang pertama itu ada persegi dan juga persegi panjang. Di sini sudah disediakan tabel pemahaman konsep keliling dan juga luas keliling. Nah, dilihat yang nomor 1 itu ada sisi panjangnya itu 1, sisi pendek 1, dan juga keliling 4. Kenapa 4? Karena dalam satu persegi tersebut ada 4 sisi ya. Jadi kelilingnya itu adalah jumlah dari keempat sisi yang ada. Dan juga luas banyak kotaknya itu 1. Nah, dan yang kedua itu sisi panjangnya 2. Kenapa 2? Karena hasil 2 kali dari persegi yang pertama.
Dan sisi pendeknya juga sama 2, dan juga kelilingnya itu 8. Kenapa 8? Karena ada 8 sisi. Kan tadi yang keliling pertama itu ada 1 ya, makanya keliling itu menjadi 4. Nah selanjutnya itu yang nomor 3. Nomor 3 itu kan ada 9 ya, 9 kotak. Dan di sini diklasifikasikan bahwa sisi panjangnya itu ada 3, sisi pendeknya juga ada 3, lalu kelilingnya juga itu ada 12. Kenapa ada 12? Karena dari semua sisinya itu ada 12 jika dihitung ya. 12 banyak kotaknya itu ada 9. Nah, sama seperti yang tadi, mungkin ya teman-teman tinggal diklasifikasikan saja. Nah, yang nomor 1 ini si panjangnya itu 2, si pendeknya 1, dan kelilingnya 6. Maka karena dan banyak kotaknya itu ada 2. Ini sama saja seperti yang tadi. Oke, tadi kan kita sudah membahas mengenai jajar genjang, mengenai persegi dan juga persegi panjang. Nah, selanjutnya salah satu dari persegi itu ada yang disebut dengan jajar genjang dan trapesium. Nah, tabel berikut saja pemahaman konsep keliling dan juga luas jajar genjang. Silakan diamati. Nah, jadi yang pertama itu ada gambar jajar genjang. Sisi alasnya itu adalah 9 cm. 9 cm itu yang mana? Yaitu adalah jumlah dari 6 dan juga 3. Nah, bisa dilihat dari sisi atasnya ya, bahwa panjang dari sisi alasnya itu adalah 9 cm. Kenapa? Bahwa ukurannya sama, meskipun posisinya berbeda, ada di atas dan juga di bawah. Ya, sebenarnya ini memang satu satu bangun hanya dimiringkan saja. Maka panjangnya itu sama sebenarnya. Dan juga ada sisi tinggi. Nah, sisi tinggi itu bukan yang miringnya ya, bukan yang miringnya antara kanan dan kiri, tapi antara sisi atas dan juga sisi bawah. Nah, jadi panjang itu ada 4 cm. Dan lalu mencari kelilingnya. Kelilingnya itu adalah 2 dikali 9 tambah 5. Keliling itu adalah jumlah dari semua sisi. Dikarenakan tadi sisinya ada 2 dan juga sisi atas bawah, ya ada 4 ya, sisi atas bawah, lalu ada sisi kiri kanan. Nah, karena sisi atas bawah sama panjang dan juga sisi kiri kanan sama panjang, maka dikalikan 2, jadi 9 tambah 5 dikalikan 2. Lalu luas itu adalah 9 kali 4. Jadi rumusnya itu adalah sisi tinggi dikalikan sisi atas. Maka ditemukanlah luas dari jajar genjang tersebut. Sama halnya dengan jajar genjang yang nomor 2, seperti yang tadi ya. Sisi alasnya ada 15, terus sisi tingginya 6 cm, lalu kelilingnya itu adalah jumlah dari semua sisi, dan luasnya itu adalah 15 dikali 6, berarti antara sisi alas dan juga sisi tinggi. Nah, ini yang trapesium. Kalau yang trapesium itu di sini ada datanya ya. Jadi sebenarnya trapesium itu adalah di tengahnya itu ada persegi, dan tapi dihimpit oleh dua segitiga. Jadi dua sejajarnya itu ada 21 dan juga 11. Nah, mari kita lihat. 21 itu yang mana? 21 itu ada yang ini 5 tambah 11 tambah 5. Jadi sisi kan kalau tadi yang jajar genjang itu sisi bawah dan atasnya itu sama panjang. Nah, berbeda dengan trapesium ini, sisi bawah dan sisi atasnya itu berbeda panjangnya. Lalu ada sisi tinggi. Nah, sisi tinggi itu adalah yang sama tadi, antara tinggi dari antara sisi bawah dan juga sisi atas. Sisi atas. Nah, lalu kelilingnya itu sama. Ada yaitu adalah jumlah dari seluruh sisinya, tapi hanya sisi luarnya ya, tidak sisi dalamnya. Berarti kan tadi 13 ditambah 13, 11 ditambah 21.
maka hasilnya itu adalah 58. Dan luasnya itu adalah rumusnya itu 21 ditambah 11 per 2. 21 tadi mana sisi bawah dan 11 itu sisi atas dibagi 2, maka hasilnya akan menemukan 6. Nah sama, di bawah juga itu termasuk trapesium, akan tapi segitiganya itu sama hanya satu. Jadi ini masih disebut dengan segi 4. Nah, selanjutnya ada poin C, yaitu adalah belah ketupat dan layang-layang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau tadi kan mungkin itu sisi panjang atas bawahnya ya. Kalau di belah ketupat dan layang-layang ini, kita mengambilnya adalah diagonalnya. Diagonal 1 dan juga diagonal 2. Diagonal 1 itu yang mana? Diagonal 1 itu adalah panjang dari sudut kiri ke sudut kanan. Dan diagonal 2 adalah dari sudut atas ke sudut bawah, maka itu disebut dengan diagonal. Sama halnya dengan yang bawah, yang nomor 2 dan yang nomor 3. Lalu kelilingnya sama seperti tadi, bahwa keliling itu adalah jumlah dari seluruh sisinya, sisi luarnya saja ya. Ada 5, 5. Ini kan 5, berarti kan ini sama panjang dengan yang ini dengan yang ini. Berarti tinggal dikalikan 4 saja. Lalu luasnya itu adalah setengah kali 6 kali 8. Berarti rumusnya itu adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah ini layang-layang. Yang membedakannya itu adalah layang-layang panjang salah satu diagonal itu sangat berbeda sekali. Nah, dan rumusnya itu sama kalau keliling. Kan kalau tadi jajar genjang seluruh sisinya sama panjang. Nah, berbeda dengan layang-layang itu semua uh, hanya dua sisi yang sama panjang. Jadi kan ini 10 berarti akan sama dengan yang sebelah kanannya, dan yang 17 itu akan sama dengan yang di bawahnya juga. Lalu kan nah dilihat di sini 2 dikali 10 tambah 17 berarti 10 tambah 17 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena dari masing-masing itu ada 2. Ada dua sisi yang sama panjang, hanya dikali 2. Lalu kita lihat luasnya, rumus itu adalah setengah dikali 16 kali 20. Nah sama kalau rumus luasnya itu seperti yang tadi. Jajar genjang yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, selanjutnya kan tadi kita sudah membahas mengenai persegi ya. Persegi itu terbentuk persegi panjang, terus lalu ada jajar genjang, belah ketupat, lalu yang terakhir adalah layang-layang. Nah, di sini kita lihat, perhatikan bangun berikut. Mengapa bangun disebut segitiga? Nah, perhatikan kembali hasil temuan pada tabel ini terdapat banyak jenis segitiga, sedangkan pada gambar menggunakan jenis segitiga tersebut. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Nah, jadi ini menjadi tugas teman-teman ya untuk mencari jenis-jenis segitiga. Nah, setelah teman-teman mencari jenis segitiga, sekarang kita jelaskan mengenai sifat-sifat. Di sifat-sifat segitiga itu di sini teman-teman bisa mencarinya ya. Kenapa? Satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah itu siku-siku sama kaki. Jadi satu sama kaki itu kakinya sama. Lalu segitiga tumpul satu kaki jadi jenis. Nah di sini mungkin teman-teman sebelum kita pembahasan kita memberikan dulu contoh soalnya ya biar teman-teman lebih paham mengenai segitiga. Perhatikan gambar berikut. Jika pada segitiga sama kaki di samping punya panjang BC 12, lalu panjang DC-nya 9 cm dan sudut BCA itu BCA itu ini ya berarti 30, harusnya tidak tertulis A. Sebutkan dua segitiga yang kongruen, lalu tentukan panjang AB ADAC, lalu tentukan besar sudut. Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Yang pertama adalah segitiga yang kongruen, itu adalah segitiga ABD dan segitiga BCD.
Oke, kita lanjut saja. Eh, Perhatikan dengan cermat konsep keliling dan luas segitiga pada tabel di bawah ini. Jadi tadi setelah teman-teman memahami mengenai persegi dan juga segitiga, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, persegi itu adalah gabungan dari dua segitiga yang sama besar. Nah, jika bisa dilihat ya pada yang nomor satu dan nomor dua. Jadi nomor satu itu adalah gabungan dari poinnya nomor dua sebenarnya. Nah, selanjutnya itu sama halnya dengan yang nomor tiga dan selanjutnya. Jadi sebenarnya itu teman-teman sama-sama saja. Next. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melukis garis tinggi pada segitiga. Langkah-langkah kegiatan. Nah, gambarlah segitiga BC sembarang. Jadi silakan teman-teman bikin dulu lah. Mau bagaimana aja bebas. Lalu buatlah busur lingkaran dari titik A sebagai titik pusat sehingga busur lingkaran tersebut memotong garis BC di titik KL. Nah, jadi BC di titik KL. Jadi teman-teman bikin busur itu melengkung ya. Jadi LK, nah, jadi KL atau LK bebas. Jadi nah selanjutnya buatlah busur dari titik K dan L sebagai titik pusat dengan jari-jari yang sama panjang sehingga kedua busur tersebut memotong di titik M. Nah, jadi membuat busur lagi di antara panjang KL ini. Jadi ada satu kanan dan satu kiri untuk berpotongan di titik M. Nanti berpotong bisa dilihat seperti di gambar. Lalu hubungkan titik A dengan titik M sehingga memotong garis BC di titik D. Jadi titik A dan juga M itu ditarik garis. Nah, baru dari situ teman-teman bisa menentukan panjang atau tinggi dari segitiga tersebut. Nah kan tadi setelah kita bikin garis, kita bikin tinggi ya, yang tadi tinggi ya. Sekarang kita bikin garis bagi pada segitiga. Jadi kita akan membagi segitiga sembarang dengan sama besar. Nah, caranya itu hampir sama seperti yang tadi. Tapi kan yang tadi itu di sisi bawah ya, kalau sekarang itu di antara sisi kiri dan juga sisi kanan. Jadi sisi itu segini nih, satu garis ini satu sisi. Bikin titik juga sembarang K dan L, lalu bikin busur lagi M di bawah. Kalau M tetap di bawah. Nah, setelah itu setelah ketemu kita tarik garis. Nah, secara tidak langsung garis bagi pada segitiga sudah terbuat gitu. Bloki garis pada sumbu segitiga. Nah, ini cara juga hampir sama ya teman-teman seperti tadi. Lalu ada cara membuat garis berat pada segitiga. Nah, mungkin yang terakhir sebelum pada penghujung video ini, kita perhatikan bangunan berikut. Lalu hitunglah luas daerahnya. Nah, kan ini bentuknya sembarang ya. Mari kita pecahkan sama-sama. Jadi dapat dilihat bahwa bangunan pada zona merupakan bangunan yang tidak beraturan. Untuk menentukan luas daerah bangun-bangun tidak beraturan seperti pada soal, kamu tinggal menghitung petak yang menutupi bangun tersebut. Untuk petak yang tidak utuh, jika petak yang menutupi bangun lebih dari setengahnya, maka petak tersebut dihitung satu petak. Sekarang perhatikan kembali. Jadi jika satu petak tersebut utuh terkena oleh bangunnya, maka itu dihitung ya. Nah, mari kita lihat jawabannya.
Nah, dengan demikian diperoleh ruas daerah bangun A itu 12. Nah, yang A ini 12, ini yang B 6, dan yang terakhir ada 7. Nah, kan kotak ini tidak terbawa ya karena memang tidak full lah. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari segitiga dan juga segi empat. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan bisa diskusikan di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.